Bagian 5. Ellen mematikan teleponnya ketika melihat Rima masih mematung di sana, menatap dirinya dengan sejuta curiga. Aku mau mengambil bajuku, maaf kalau mengganggu aktivitasmu. Ucap Rima kemudian masuk dan langsung berjalan ke arah lemari, lalu mengambil beberapa pakaian. Aku hanya menelpon Gayatri dan menanyakan tentang pekerjaan. Aku tidak bertanya, jawab Rima. Tapi aku tahu kamu sedang curiga. Rima menghentikan aktivitasnya, kemudian membalikkan badan dan dengan sinis menatap Ellen. Rasa cemburuku sudah hilang ketika satu kenyataan akhirnya aku tahu. Satu hal saja yang aku sayangkan, kenapa aku begitu bodoh tak bisa membedakan mana orang yang sedang jujur atau berpura-pura. Ia kembali membalikkan badan, tapi Ellen menahannya dengan memegang tangan Rima. Aku tidak pernah mengkhianati pernikahan kita. Rima? Oh, sungguh? Benarkah? Ingin sekali aku percaya. Ellen melepaskan pegangan tangannya, kemudian menatap Rima tajam, sementara Rima membuang muka, enggan menatap suaminya, tak ingin melihat matanya yang indah, yang selalu membuatnya jatuh cinta berkali-kali. Ellen memang satu-satunya laki-laki yang membuatnya terpana hanya dengan sedikit senyumnya saja yang jarang. Apa saat diranjang pun imajinasimu pada Gayatri? Tanya Rima pelan tanpa melihat ke arah suaminya. Pertanyaan gila macam apa itu? Ellen tersenyum kesal. Kamu hanya tinggal menjawabnya saja. Karena sampai saat ini pun kamu tidak mencintaiku, bukan? Kamu makin tidak karuan. Ellen membuang napas kasar. Baiklah, mari kita memberi ruang pada masing-masing, lalu setelah itu mari putuskan bersama kemana rumah tangga kita akan dibawa. Setelah itu Ellen keluar dari kamar, pergi ke ruangan kerjanya dan menyibukkan diri dan menetralkan segala pikiran yang berkecamuk. Sementara Rima duduk di samping ranjang, mengambil napas panjang dan merasakan sesaknya sendiri. Ia masih dalam tahap begitu patah hati, begitu terluka. 3 tahun ini ia rasakan cukup indah. Tak pernah sedikit pun terpikir bila hati suaminya bukan untuk dirinya. Karena pada setiap kebersamaan dan kesempatan, Ellen tak pernah jauh. Bahkan ketika libur bekerja, ia selalu ada di rumah. Tak jarang memasakkan dirinya makanan kesukaan, meski dengan raut dingin yang selalu berhasil membuat Rima gemas. Ponsel di tangannya bergetar, membuyarkan lamunan. Sebuah pesan dari Gayatri yang tidak ia buka, tapi terbaca. Prim, aku mau tanya. Sebetulnya ini dari kemarin, apa aku ada salah sehingga membuatmu berbeda? Atau kamu sedang ada masalah dengan Mas Ellen? Rima beranjak tanpa peduli pada pesan itu, kemudian ia meninggalkan kamar seraya membawa beberapa baju. Sekilas terlihat Ellen di ruangan seberang kamarnya sedang berjibaku dengan laptop, seperti biasanya. Rintik hujan yang seolah lalu-malu datang di sore ini, Ellen datang menghampiri Rima yang sedang duduk sendiri di balkon. Ia membawa 2 gelas coklat panas. Hari ini adalah hari ke-7 mereka tidak saling bertegur sapa, bahkan ketika di kantor pun tak ada yang saling memulai komunikasi. Awalnya, Ellen kira Rima tidak akan tahan diam, karena ketika ia cuek 1 jam saja, maka Rima akan melakukan apapun. Kamu senang kita tak saling bicara? Ucap Ellen. Rima mengangguk. Ternyata itu lebih nyaman, pantas saja kamu sering mendiamkanku dulu. Jawaban yang tidak Ellen duga. Kemudian ia duduk di sebelah Rima seraya menyimpan cangkir berisi coklat panas di meja. 3 tahun pernikahan kita rasanya tidak mungkin aku tidak mencintaimu. Tapi cintamu pada Gayatri tidak bisa terbendung, begitu bukan? Jawab Rima memotong pembicaraan suaminya. Ellen membawa pandangannya pada Rima, tak peduli apapun, hingga saat ini ia tidak suka siapapun menyela ucapannya. Maaf baru update, baru sempat nulis karena harus bolak-balik ke rumah sakit. Makasih yang udah selalu nungguin ya. Bagian 6. Bukankah kamu tahu bila aku tidak suka disela? Ucap Ellen. Bukankah kamu tahu juga bila aku tidak suka dibohongi, Mas?
Masihkah harus kujelaskan segala rasa sakit atas sebuah kenyataan yang akhirnya ku ketahui? Pembicaraan kita hanya berputar di situ saja, tidak akan pernah selesai. Karena ini yang jadi masalah kita dan belum selesai. Ucap Rima. Maka dari itu, mari kita bicara agar mendapatkan titik temu. Rima diam, ucapan suaminya itu memang benar. Mereka saat ini hanya butuh bicara bersama, apapun hasil yang akan didapat pada kisah akhir. Baik, mari kita bicara. Selama ini kamu terlalu mengejar dan mencintaiku, Rima. Wanita di sampingnya itu segera melihat ke arah suaminya, kemudian tertawa sinis. Salah? Kalau bukan padamu, apa harus ke suami orang aku menunjukkan cinta? Aku tahu, begitu besar kamu mencintai aku. Tapi dengan segala cinta yang kamu tunjukkan padaku membuatku tidak bereaksi, tidak tahu apa yang harus aku perbuat, tidak tahu harus dengan apa aku membalas. Cinta yang kamu tunjukkan begitu kuat. Kalau kamu mencintaiku seharusnya itu kebahagiaan, bukan? Kamu tak perlu lelah mengejar. Jawab Rima masih tidak habis pikir dengan jawaban suaminya. Hakikatnya laki-laki itu penasaran, ia suka mengejar dan juga suka berjuang, dan itu tidak aku dapatkan darimu. Rima termangu sejenak, pandangannya masih pada suaminya dengan sejuta keheranan, ia memandang Ellen begitu aneh. Lalu kamu menemukan perjuangan itu pada Gayatri? Ellen menunduk seolah membenarkan apa yang Rima tanyakan. Lalu kenapa tidak memperjuangkannya dan datang padaku? Apa karena aku kaya? Ellen menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan wanita kaya, aku bisa bekerja keras. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kamu datang padaku? Ellen kembali diam, ini berhubungan dengan Gayatri, ia tak ingin Rima semakin marah pada sahabatnya itu. Cukuplah sampai di sini saja, Gayatri sudah banyak berkorban, mau tidak mau begitu kenyataannya. Masih teringat jelas bagaimana derasnya air mata turun dengan diam-diam ketika ia menemani Rima dalam setiap persiapan pernikahannya. Merelakan itu bukanlah perkara mudah. Gayatri sudah cukup tahu diri selama 3 tahun ini. Tidak perlu menjelaskan sesuatu yang aku pun tidak tahu. Kamu percaya atau tidak, aku pun berusaha mencintaimu. Tapi nyatanya sulit. Rima kembali menyela. Ellen pun diam. Sejak awal aku tidak ingin merusak pernikahan kita, meski kenyataannya semua menjadi berantakan. Bila memang bisa diperbaiki, aku butuh satu kesempatan. Rima kini yang terdiam, ia menghela napas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan. Kamu tidak perlu bertahan dengan orang sepertiku. Manja, boros, tak sederhana dan banyak lagi kekurangan. Rasanya Ellen ingin menyela, tapi seluruh kata yang ingin ia keluarkan tertahan di mulut. Sementara di lain tempat, Gayatri terburu-buru keluar dari apartemen. Ia baru saja mendapat panggilan dari orang tua Rima dan diminta untuk segera datang. 1 jam perjalanan, akhirnya mobilnya terparkir di kediaman megah milik orang tua Rima. Sengaja saya kamu panggil ke sini? Apa yang kamu perbuat pada Rima sehingga dia kehilangan moodnya? Ucap Ibu Rima dengan nada sinis. Saya juga tidak tahu, Bu. Jangan bilang cinta lamamu belum kelar, ya. Gayatri menggelengkan kepala. Ingat, ya, sejak awal kamu datang ke rumah ini itu untuk sebuah tugas. Menemani putri saya, kami pun membayarmu dengan sangat setimpal. Rima adalah putri kesayangan kami. Ia dinanti selama 12 tahun dan akhirnya memberi kebahagiaan. Saya tidak mau bila sampai ada satu saja kemauannya tidak dituruti. Gayatri tak menjawab. Sebetulnya hatinya sakit ketika Ibu Rima selalu membiarkan dirinya dalam situasi yang seperti ini, menjadi pihak yang tersalahkan. Bahkan untuk suasana hati Rima yang tidak bisa ia kendalikan. Kalau bisa kamu pun jangan dulu menikah, Gayatri. Ucap Ibu Rima lagi. Kali ini Gayatri mendongak. Ia menatap pasrah pada wanita di hadapannya yang masih sangat cantik meski sudah berusia di atas 50 tahun. Ini adalah untuk kesekian kalinya keluarga Rima mengatur kehidupan pribadinya. Bagian 7.
Gayatri meninggalkan rumah Rima dengan segenap perasaan kecewa atas sikap orang tua Rima yang masih saja mengatur dirinya hingga saat ini. Menangis saja rasanya tak cukup menenangkan hati, entahlah mengapa, semesta seperti tidak pernah berpihak padanya. Bahkan di dalam keluarganya sendiri, Gayatri merasa tak menemukan kenyamanan. Satu-satunya titik nyaman yang ia punya pun seolah terampas tanpa menyisakan apapun kecuali luka. Sementara Rima dan Ellen masih dalam percakapan yang tak berujung. Kita itu seperti berada di jalan buntu, Mas. Tidak. Sebetulnya jalan kita tidak buntu, hanya kamu saja yang tidak mencoba memberi jalan padaku. Rima tidak tahu lagi harus membawa pembicaraan ini kemana. Ia pun mulai jengah dan beranjak hendak meninggalkan balkon dan masuk ke dalam rumahnya. Tapi Ellen turut beranjak, ia membawa langkah mendekat pada Rima, memegang lengannya dan membawa tubuh kecil istrinya itu dalam dekapan. Rima termangu, diam tanpa perlawanan, matanya berkaca-kaca, betapa cinta sama sekali tak pudar, ia masih merasakan hangat menjalar ke seluruh tubuh atas setiap sentuhan yang Ellen berikan. Lepaskan, Mas. Ellen diam, mengeratkan pelukannya. Aku gak mau dipeluk, lepasin. Ucap Rima dengan nada yang terdengar seperti dulu bila sedang merajuk. Kamu jahat, Mas. Ucapnya pelan dan mulai menangis. Kamu tega. Lanjutnya lagi dengan air mata yang mulai menganak sungai. Ellen masih diam, ia pejamkan mata dengan tangan yang masih memeluk erat pada tubuh Rima. Rentetan peristiwa dari awal sampai titik ini seperti sebuah film yang berputar di atas kepalanya. Meski tak tahu seperti apa sebetulnya yang sedang terjadi, apa yang saat ini dalam hatinya. Sesulit itukah kamu mencintaiku, Mas? Ellen masih bergeming, matanya masih terpejam. Hingga akhirnya Rima membalas pelukan Ellen penuh rindu, cinta dan kehangatan. Dengan perlahan, Ellen membuka matanya, samar dari jarak beberapa meter di hadapannya, seseorang berdiri menatap dengan sendu. Tak lain ia adalah Gayatri. Pria itu dibuat termangu, meski tidak melepaskan pelukannya. Sebelum Rima berbalik arah, Gayatri menyeka air mata, lalu melukis senyum di wajahnya. Senyum palsu, topeng terbaik yang ia pakai beberapa tahun terakhir ini. Rima pun turut melepaskan pelukannya seperti Ellen, kemudian berbalik arah dan juga melihat Gayatri sedang tersenyum ke arahnya. Sepertinya aku mengganggu kalian. Maaf ya. Ucap Gayatri merasa bersalah. It's okay. Jawab Ellen pelan. Aku datang lain kali, ya? Sekali lagi maaf ganggu. Tidak perlu. Hei, ada apa? Tanya Rima. Tidak apa-apa, aku hanya khawatir padamu. Kamu tidak membalas pesanku. Jawab Gayatri. Aku sedang tidak banyak memegang ponsel, maaf tidak membalas pesanmu. Gayatri mengangguk. Aku membawakan makanan kesukaanmu, aku hangatkan, ya. Ucap Gayatri mengangkat sesuatu di tangannya. Rima hanya mengangguk, lalu sahabatnya itu berlalu. Aku keluar dulu, ada urusan sebentar. Ucap Ellen. Kamu tidak perlu menghindar. Tidak. Aku memang sudah ada rencana untuk pergi. Jawab Ellen seraya menunjukkan ponselnya dan memperlihatkan jadwal hari ini. Rima tak banyak bicara, Ellen pun berlalu seperti biasa masih dengan pembawaannya yang dingin, yang baru saja terjadi seperti tidak ada. Rima pun menghampiri Gayatri yang baru saja selesai menyiapkan makanan. Kamu tidak kencan libur begini? Ucap Rima basa-basi. Gayatri tertawa kecil. Kamu sedang meledekku, Rim. Aku kan jomblo akut. Sejak dulu aku tidak pernah melihatmu dekat dengan laki-laki. Kamu masih normal kan? Kali ini Gayatri kembali tertawa. Kamu pikir aku menyukai wanita? Rima mengangguk seraya mencicipi makanan kesukaannya itu walau tidak berselera. Ya, dan kamu satu-satunya wanita yang aku sayangi. Ucap Gayatri mendekat pada Rima kemudian memeluknya.
Dapat Rima rasakan betapa tulus wanita yang sedang memeluknya ini memberikan kasih sayang. Dirinya selalu menjadi garda terdepan untuk membela seorang Rima yang lemah. Hal yang paling sakit, ia pun akhirnya harus berkorban memberikan cintanya. Seketika mules, ucap Gayatri sambil berlari ke kamar mandi. Rima hanya tertawa kecil melihat tingkahnya, hingga matanya tertuju pada sebuah dompet berwarna merah milik Gayatri. Tangannya dengan ragu mengambil dompet itu dan membukanya. Rima paham ini sebuah kelancangan, tapi ia begitu penasaran, lalu di sana ia temukan sebuah foto usang yang diambil mungkin beberapa tahun lalu. Terlihat seperti sedang mendaki gunung dan ia ada di puncaknya. Ellen tersenyum bahagia seraya memeluk Gayatri dari belakang. Sebuah perasaan tak bisa dijelaskan, satu yang ia sesali, dirinya begitu terbuka pada Gayatri, tapi ia sangat tertutup, bahkan sosok Ellen tak pernah ia ketahui ada dalam hidup Gayatri. Bagian 8. Sepanjang jalan menuju rumah orang tuanya, Rima tak banyak bicara, sementara Ellen fokus pada kemudinya. Kamu tahu tentang hidup Gayatri, Mas? Rima membuka suara. Tak perlu membahas orang lain saat kita sedang berdua. Dia bukan orang lain. Dia bagian paling penting, baik untuk hidupku untuk hidupmu. Ellen diam, ia tak menanggapi ucapan istrinya. Pembicaraan ini hanya akan berakhir pada hubungan yang akan membuat semakin dingin. Sampai detik ini, Ellen tak mengerti mengapa untuk sekadar melepaskan Rima adalah sesuatu yang sulit ia lakukan. Terlebih lagi orang tuanya begitu menyayangi Rima, bukan karena ia anak orang kaya. Tapi sikap manja Rima mampu meluluhkan hati orang tuanya yang tidak memiliki anak perempuan dan saat ini Rima menjadi menantu satu-satunya. Tak berapa lama, mobil mereka tiba di sebuah rumah besar yang mewah, parkiran luas dengan pengamanan yang ketat. Pintu mobil mereka dibuka oleh salah satu pekerja. Orang tua Rima memang tidak main-main. Mereka salah satu pengusaha yang diperhitungkan di negeri ini. Ibu Rima menyambut dengan hangat pada anak dan menantunya. Mama apa kabar? Tanya Ellen. Kabar baik, sayang. Kalian bagaimana? Kami baik, Mah. Jawab Rima sambil memeluk ibunya. Mama rindu, makanya nyuruh kalian ke sini. Mama udah masakin makanan kesukaan kalian. Mereka pun mengikuti sampai ke dapur, berbagai hidangan mewah tersaji. Rima dan Ellen pun menyapa ayahnya yang sudah lebih dulu menunggunya di sana. Terlihat sekali mereka begitu memanjakan Rima dan sang menantu. Kalian kapan mau ngasih mama cucu? Sudah 3 tahun. Loh, sabar saja. Nanti kalau sudah waktunya pun Tuhan kasih. Jawab Papa. Doakan saja, Ma, Pa, kami sedang berusaha. Jawab Ellen. Rima sekilas melihat ke arah suaminya. Apa yang diusahakan, hubungan mereka kini semakin merenggang. Kalau masih tidak menunjukkan tanda-tanda, baiknya kalian bayi tabung saja. Ucap ibunya lagi. Akan kami pikirkan, Ma. Jawab Ellen seraya menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Dari dulu rencana saja, kalian itu sesekali harusnya pergi berdua yang lama. Kemarin anniversary juga gak dirayakan. Kamu gimana sih, Lan? Ucap ibu mertuanya pada Ellen. Mas Ellen sudah mengajakku, Ma, aku saja yang menolak. Kenapa? Lihat ayahmu, dia selalu romantis meski pernikahan kami sudah puluhan tahun. Rima tersenyum kecil. Orang tuanya memang sangat bersyukur karena bisa saling mencintai, sementara dirinya hanya mencintai seorang diri, seperti menjadi sosok yang tidak layak untuk diperjuangkan. Rima yang manja dan ceria kini lebih banyak diam dan menikmati makanannya dengan tidak berselera. Ibunya menangkap pada yang lain dari putrinya yang tak seperti biasa. Kamu kenapa, Rim? Kok kelihatan lesu? Ellen segera menoleh ke arah istrinya. Rima memang jauh berbeda dari biasanya. Tapi ia masih bisa menyembunyikan semua kemelut yang ada dalam rumah tangganya. Beberapa waktu ini aku memang kurang enak badan, Ma. Jawab Rima. Jangan-jangan kamu hamil. Ucap ibunya lagi.
Doakan saja, semoga Tuhan kasih yang terbaik, ucap ayahnya. Selesai menyantap makanan, mereka sejenak mengobrol, kemudian setelahnya pamit pulang. Orang tua Rima sempat menahan, tapi mereka bersikuku untuk pulang. Aku mau ke rumah ibu, ucap Rima di tengah perjalanan mereka. Mau apa? Mau ngantar tidak? Kalau tidak aku pergi sendiri, jawab Rima ketus. Ellen menghela napas panjang, kemudian tanpa banyak berkata memutar balik kendaraannya menuju rumah orang tua mereka. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, mereka pun tiba. Rumah ibu dan bapak yang sederhana dengan halaman yang penuh tanaman dan beberapa pohon buah yang rindang. Wanita tua berusia 60 tahun itu menyambut kedatangan Rima dan Ellen ketika sedang menyapu halaman. Senyumnya semeringah melihat siapa yang datang, sudah lama mereka tak berjumpa. Ibu apa kabar? Rima mendekat dan langsung memeluknya. Baik, ibu rindu sekali pada kalian, terutama padamu, nak. Beberapa waktu ini kamu tak pernah mengadu apapun, ibu rindu. Rima tak menjawab apapun dan hanya memeluknya erat. Tak berapa lama Ellen mendekat dan memberi salam. Anak ini juga tak pernah membalas pesan ibunya. Sibuk, Bu, jawab Ellen. Alasan saja. Rima menggandeng tangan ibu mertuanya. Ayo masuk. Ibu masakan makanan kesukaan kalian. Kami... Ucapan Ellen tertahan. Ayo, Bu. Aku sudah rindu masakan ibu. Jawab Rima. Mereka masuk ke dalam, diikuti Ellen di belakangnya yang hanya memperhatikan. Wih, ada kakak ipar? Sambut seorang pria dari dalam rumah. Kali, kamu di sini? Tanya Rima heran. Pria bernama Gali itu adalah adik Ellen, ia seorang dokter dan seusia dengannya. Tapi hubungan Galih dan Ellen dingin sejak dulu, mereka nyaris tak pernah bertegur sapa dan terlibat perang dingin. Ya, aku sedang cuti dan pulang. Wah, Pak Dokter yang sibuk ini bisa juga cuti. Jawab Rima. Mungkin bukan cuti, tapi sedang dihukum karena sikapnya yang tidak beretika. Ucap Ellen begitu saja seraya mengangsurkan kursi. Rima hanya mendelik dan menatap tajam ke arah Ellen. Sudah biarkan saja, sudah wataknya begitu, dia tidak pernah mau kalah apalagi pada aku. Iri yang abadi. Kalian ini sudah dewasa bukannya pada akur, malu sama umur. Ucap ibu. Gali mendekati Rima, ia memberikan sesuatu pada kakak iparnya itu. Ellen terlihat memperhatikan dari sisi matanya. Apa ini? Buku. Novel yang sempat kamu tanyakan padaku. Wah, serius? Mata Rima berbinar. Aku mencarinya dengan susah payah. Thank you. Kamu memang adik ipar terbaik. Jawab Rima. Ellen masih memperhatikan, meski ia tak mencintai Rima. Ia tak pernah suka melihat kedekatan adik dan istrinya itu. Meski tak bisa dipungkiri, mereka banyak kesamaan. Hanya buku usang. Ucap Ellen seraya beranjak dan melihat apa yang Gali berikan. Membuat orang bahagia tak selalu tentang barang mewah. Buku usang saja bisa membuat mata seseorang berbinar. Jawab Gali sinis. Rima selalu tak bisa berkutik melihat mereka berseteru. Selalu seperti ini setiap mereka bertemu. Tapi satu hal yang Gali ucapkan dan itu benar, kemewahan tak selalu membuatnya berbinar, tapi yang terpatri dalam pikiran Ellen, Rima adalah kemewahan. Pusing aku kalau kalian sudah begini. Jawab Rima sambil berlalu dan membantu ibu memasak di dapur. Setelah cukup lama, akhirnya makanan pun siap dihidangkan, berbeda saat di rumah ibunya. Masakan ibu mertua membuatnya lahap dan tawa masih terdengar ceria. Hati Ellen pun lega dan senang melihat pemandangan ini. Kalau kamu nggak jadi dokter, kamu jadi apa? Tanya Rima pada Gali di sela percakapan yang sejak tadi riuh di meja makan ini. Pengangguran saja. Lah, nggak ada yang lain gitu?
Nggak ada. Sejak dulu dia memang pemalas, bisa masuk kedokteran karena beruntung saja. Jawab Ellen dengan wajah dinginnya. Rima kembali mendelik ke arah suaminya. Aku ada pertanyaan untukmu, ucap Galih. Silakan. Apapun pertanyaannya, aku pasti bisa menjawab. Kalau kawin lari itu pengantin sama penghulu kejar-kejaran gitu? Rima tertawa. Udah paling bener kawin tuh, Dim. Pakai kawin lari segala. Basi. Jawab Ellen menyudahi makannya, kemudian meninggalkan meja makan. Sebelum dirinya dan Rima berjarak, Ellen sudah sering memberitahu istrinya bila ia tidak suka Rima terlalu dekat dan sering bercanda dengan Galih. Ada sesuatu di masa lalu yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu kini sulit berdamai. Selepas Ellen meninggalkan meja makan, suasana menjadi hening, ada rasa canggung seketika. Rima pun segera menyelesaikan makannya dan menghampiri Ellen. Kamu kenapa sih, Mas? Aku sudah bilang padamu berkali-kali, aku tak suka kamu dekat dengan Galih. Tapi kenapa? Dia adikmu. Tak perlu dibantah. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Tapi kamu itu bebal, tak pernah mendengar. Rima menatapnya lain, matanya berkaca-kaca mendengar Ellen berkata seperti itu. Padahal dulu, perkataan seperti itu biasa saja. Banyak perkataan Ellen yang lebih menyakitkan dari itu. Kamu itu selalu saja memakiku, ucapnya pelan. Ellen gelagapan melihat sikap Rima yang seperti ini, tak seperti biasanya. Dulu Rima akan merajuk ketika mendapati dirinya marah. Sementara Rima membuang muka dan menyeka air matanya. Bu, bukan begitu maksudku, ucap Ellen berusaha mendekat. Tapi seperti tak mampu berbuat banyak ketika mendapati Rima hanya menunduk menahan air mata. Sudahlah, Mas. Susah juga bersama orang yang tidak mencintai kita. Apapun yang kita lakukan terlihat salah. Rima menyeka air matanya, kemudian merapikan rambut, pipinya memerah dan berlalu mengambil tas untuk pulang. Jangan begini, Rima. Kamu seperti anak kecil, ucap Ellen mencoba menahan tangannya. Memang, Mas, aku ini anak kecil. Di mata kamu aku tidak pernah dewasa. Aku tak pernah baik. Aku tak pernah sederhana. Tak ada satu kebaikan pun di mata kamu. Aku capek. Aku lelah. Aku semakin yakin bahwa aku ingin berpisah dari seorang Ellen Bagaskara, ucap Rima tegas. Sementara Ellen hanya mematung mendengar ucapan Rima panjang lebar. Bibirnya keluh, tak mampu berkata-kata, penyesalan menyeruak. Ia merutuki diri mengapa sulit menahan rasa marah. Bagian ke-9. Ellen masih gelagapan ketika Rima meninggalkan dirinya dengan air mata yang masih turun. Dengan segenap perasaan yang tak menentu, Ellen mengejar Rima, memegang tangannya dan menahan sang istri. Lepasin! Ucap Rima pelan tapi menekan kata-katanya. Kamu kenapa cepat marah seperti ini? Tanya Ellen, ia sendiri tahu bila sudah salah, tapi sekadar mengatakan maaf pun seperti tertahan di tenggorokan. Rima melepaskan tangan Ellen dengan kasar. Saat ini ia merasa sangat marah. Jangan seperti ini di rumah ibu. Kasihan mereka kalau lihat kita berantem. Mereka pun tahu kalau kita bertengkar, itu pasti sumbernya dari kamu. Ellen menghela napas, kemudian kembali memegang tangan Rima untuk membawa istrinya itu duduk dan menenangkan keadaan. Tapi Rima kembali melepaskan tangannya. Mas, kamu ini sebenarnya sadar gak sih? Aku ini cantik, aku mandiri, aku bisa belanja dengan uangku sendiri, aku bisa menemani kamu dalam keadaan apapun, aku bisa mencintaimu apa adanya. Lalu, bila sampai saat ini kamu tidak mencintaiku, bukan aku yang salah. Bukan aku yang jelek, tapi kamu yang tidak tahu bersyukur. Ucapan Rima seperti sedang memukul telaknya. Apa yang salah dengan hatinya? Apa mungkin sebetulnya cinta itu sudah hadir? Hanya saja Ellen yang tidak menyadarinya. Sementara Rima menyeka air mata,
lalu menegakkan wajahnya, tak ingin terlihat lemah. Lalu pergi meninggalkan ruangan ini dan juga Ellen. Gali memperhatikan dari jauh, sikap kakaknya memang tak pernah berubah. Selalu terjebak dalam egoismenya sendiri. Mungkin nanti akan terasa sakit ketika yang ada pada genggamannya lepas. Prima menghampiri ibu mertuanya dengan wajah yang tak menunjukkan murah. Senyum di wajahnya masih mengembang. Cintanya pada orang tua Ellen ia takar sama seperti pada orang tuanya. Apalagi, Prima bisa merasakan bagaimana ibu dan bapak menyayanginya tulus tanpa embel-embel kekayaan. Sedang apa, Bu? Prima duduk di sampingnya. Biasalah kalau nggak ada kerjaan ibu suka bikin-bikin beginian. Ini lucu loh. Ibu berbakat, ya? Senyum di mata tuanya mengembang. Ibu waktu muda dulu memang suka menggambar, menyulam dan hal lainnya yang berhubungan dengan desain. Kelihatan, sulaman ibu ini cantik sekali, estetik sekali. Kamu bisa saja. Jawab ibu tersipu. Aku serius, Bu. Nanti kalau sudah jadi, soalnya ibu kasih ke kamu, ya? Prima mengangguk senang. Tak berapa lama Gali ikut bergabung dengan mereka. Jangan dikasih ke Rima, Bu. Kasih untuk calonnya Gali saja. Ucap Gali berkelakar. Ibu, masa Gali sampai sekarang masih panggil aku Rima, sih? Ucap Prima dengan nada manjanya dan mengerucutkan bibir seraya memegang tangan ibu mertuanya. Iya, nih. Dia kan bayi parmu. Panggil Mbak, jangan nama. Ucap ibu. Seperti biasa membela menantu kesayangan. Enggak, kita kan seumuran. Jawab Gali menggoda kakak iparnya. Ibu, Prima semakin bergelayut manja pada ibu mertuanya. Kamu tenang saja, sekali lagi ibu dengar dia manggil nama, ibu pahit kepalanya. Prima merasa menang dan menjulurkan lidah ke arah Gali. Kini Ellen yang memperhatikan dari kejauhan, tanpa disadari ada sejumput rindu atas sikap manja istrinya. Prima selalu begitu ketika menginginkan sesuatu atau saat dirinya marah. Bahkan ketika Ellen merasa tak benar-benar marah, ia akan bersikap cuek, berharap Prima terus bermanja, karena ia sangat suka sikap itu. Kami harus pulang, Bu, besok harus masuk kantor. Ucap Ellen mendekat. Tak bisakah nginap 1 hari saja? Ucap ibu. Kami akan datang lagi lain kali. Jawab Ellen. Bohong! Ibu membuang muka. Mana ada kamu menginap? Menelpon ibu saja jarang. Ellen kembali diam, terkadang ibunya sendiri pun sangat sulit untuk menelusuri sikap anaknya yang sangat pendiam dan dingin sejak dulu. Tapi meski begitu, Ellen adalah anak yang sangat peduli. Sejak kecil ia sangat pintar dan penurut, tak pernah membuat gaduh. Sedikit berbeda dengan Gali yang terkenal selengean dan banyak teman. Ellen pasti datang dan menemui ibu kalau tidak sibuk kerja. Akhir-akhir ini kantor lebih banyak menyita waktu. Ibu masih mengerucutkan bibir, tak terima penjelasan sang anak. Kemudian Ellen mendekat, lalu duduk di samping kanan sang ibu dan memeluknya. Jangan cemberut, Bu. Lewat mulut itu doa-doa ibu sampai ke ars. Kalau cemberut gimana? Nanti ditolak malaikat. Kamu itu suka bisa merayu, Ibu. Lemah. Selalu hal sekecil ini membuat Rima lemah. Melihat Ellen bersandar pada ibunya selalu mampu membuat jantungnya berdegup kencang berkali-kali. Ia sadar, Ellen pria yang baik, hanya saja ia gak mencintainya. Kamu tak serius dengan ucapanmu tadi, kan? Aku serius, bersamamu itu hanya akan berakhir sakit. Karena kamu hanya bisa menilai keburukan dariku. Pernah kamu memujiku? Pernah. Kamunya saja yang tidak sadar. Bahkan aku pernah menciumimu diam-diam saat tidur, memperhatikan matamu yang indah. Prima menatap ke arah suaminya, tapi Ellen masih fokus pada kemudinya tak berani menatap Prima. Wajah Rima pun bersemu merah, ia buru-buru melihat ke arah jendela, memandang pohon-pohon yang seolah bergulir melewatinya. Jingga mulai terlukis pada langit senja, seharusnya ini menjadi sore yang indah,
namun Rima menatapnya dengan sebilah hati yang patah. Aku tidak akan menceraikanmu, Rima. Lalu mau apa? Membuatku semakin sakit? Tidak, silakan kamu menepi, memberi jarak pada kita. Tapi tidak akan ada perceraian. Kamu egois, Mas. Aku tidak egois. Aku hanya melaksanakan janji pernikahan kita 3 tahun lalu. Janji apa? Selama pelaksanaannya kamu tidak pernah memberi cinta untukku. Itu sakit rasanya. Ellen menghela napas panjang. Ia selalu tak mampu menjawab ketika pembahasannya selalu begini. Ia bingung pada hatinya, membayangkan berpisah dengan Rima kenapa tiba-tiba menakutkan. Mereka tiba di rumah setelah malam menjelang. Masih tanpa suara keduanya pun masuk kamar masing-masing. Sekali lagi, kita tidak akan berpisah, tapi aku akan memberi ruang padaku, sehingga kita bisa menetralkan segala perasaan. Ucap Ellen. Rima tak menjawab dan langsung masuk ke dalam kamar, sementara Ellen pun masuk ke dalam kamar yang lain. 2 minggu sudah selepas pulang dari rumah ibu, mereka saling tak bertegur sapa. Beberapa kali Alam mencoba mengajak bicara, tapi tidak pernah Rima gubris. Rumah besar ini terasa semakin hampa. Dulu Ellen selalu jengah saat Rima bermanja dan ingin agar dia diam. Tapi setelah istrinya benar-benar diam, semua terasa dingin dan sepi. Rima? Ellen mengetuk pintu kamarnya untuk kedua kali. Bangun, ini sudah siang. Lanjut Ellen. Masih tidak ada jawaban, ia pun mencoba mengetuk sekali lagi. Ellen mulai panik, ia mengambil kunci cadangan dan mendapati Rima sudah terbaring lemah dan pucat. Kamu kenapa? Ellen panik seraya memegang kening istrinya dan Rima demam. Ia mencoba melakukan pertolongan pertama dan mengompresnya. Namun, demam Rima tak kunjung turun dan Ellen pun berinisiatif membawa istrinya itu ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Rima langsung ditangani Gali yang kebetulan sedang bertugas. Meski begitu Ellen dan Gali sama sekali tak bertegur sapa. Adik iparnya itu nampak telaten. Bisa sakit juga? Tanyanya seraya mengecek. Bisalah, aku juga akan manusia. Jawab Rima masih lemas. Oh, manusia. Kirain malaikat, baik hati sekali soalnya. Suster yang sedang memasang infus terlihat senyum-senyum, tak tahu bila mereka adalah kakak dan adik ipar, sementara Ellen sedang mengurus administrasi. Tetap paksakan makan, ya? Rima mengangguk lemas. Setelah Ellen kembali, Gali pun berlalu. Ellen menemaninya, ia berusaha sabar ketika Rima menolak makanan yang ia suapi, bahkan di saat sakit pun, ia sama sekali tak bermanja. Aku mau makan sendiri saja, ucap Rima. Biar aku suapi. Rima menggelengkan kepala pelan, sambil mengambil piring yang dipegang Ellen, kemudian menyantapnya dengan tidak lahap. Setelah itu Rima kembali tidur. Ketika menjelang malam, suhu panas di tubuhnya sudah menurun dan normal, wajahnya pun tidak terlalu pucat. Ellen masih setia menemani dan selalu menanyakan apa yang Rima butuhkan. Hingga ponselnya berdering, panggilan dari Gayatri. Ellen segera mengangkatnya karena dikhawatirkan urusan pekerjaan yang penting. Halo? Mas, tolong aku. Ucapnya lirih terdengar menangis. Kamu kenapa? Rima seketika menoleh. Tolong aku, Mas. Kamu di mana? Dengan bibir gemetar Gayatri memberitahukan posisinya. Aku ke sana sekarang. Ellen langsung menutup teleponnya. Aku harus pergi. Ucapnya pada Rima dengan ragu. Mau kemana? Hanya sebentar. Tidak. Aku tidak mengizinkan kamu pergi. Ucap Rima. Ia yakin penelpon tadi adalah Gayatri. Hanya sebentar. Aku akan kembali. Ucap Ellen sambil berlalu dan membawa kunci mobilnya. Kamu jangan pergi. Rima beranjak, padahal posisinya masih begitu lemas. Dengan paksa ia mencabut selang infus dari tangannya dan berlari keluar,
Berjalan beberapa saat, ada Gali di sana yang baru saja lepas tugas. Kamu mau kemana? Tanya Gali khawatir. Suamiku pergi. Tapi kamu gak bisa pergi. Kamu sedang sakit. Prima. Kali ini aku harus pergi. Aku harus lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kenapa? Ada apa? Prima tak menjawab dan memaksa pergi. Gali mengikuti langkahnya dan masih tetap mencoba menahan. Prima bersikukur dan Gali pun menyerah. Masuk ke dalam mobilku. Kali ini Rima menurut. Sepanjang jalan ia hanya menunduk. Gali merasa prihatin dan tidak tega melihat kakak iparnya itu. Melalui nomor ponsel Ellen, akhirnya keberadaannya diketahui, tapi perjalanan ke sana sedikit terganggu. Are you okay? Tanya Gali cemas seraya memacu kendaraannya. Rima mengangguk seraya menunduk. Hingga tak lama setelahnya mereka tiba di sebuah tempat dan memarkirkan mobil. Rima keluar dari mobil dan berjalan terhuyung. Gali membantunya. Kemudian ia temukan suaminya dengan Gayatri. Sahabatnya itu tak beraturan. Darah terlihat mengalir dari pelipis dan bibirnya. Rima cantik, dia baik dan menyayangimu tulus, juga mungkin membuatmu senang. Aku ingin kamu bahagia, tapi jangan melebihi bahagia saat bersamaku. Ellen terlihat hanya diam. Aku tahu aku egois, tapi melepaskanmu itu menyiksa. Sakit rasanya. Ellen masih diam. Kamu boleh mencintainya, tapi tidak seperti kamu mencintaiku, kan? Cintamu padaku harus lebih besar. Aku sangat menderita 3 tahun ini. Gayatri menangis sesenggukan. Rima pun hancur. Ia tak mendekat dan menghentikan langkahnya. Kemudian semakin runtuh ketika akhirnya Ellen memeluk sahabatnya itu. Rima hanya mampu mematung, hingga Gali membalikkan badannya, tak membiarkan kakak iparnya itu melihat semua pemandangan yang membuatnya begitu sakit. Aku hanya ingin memenangkan pernikahanku sekali saja, ucap Rima lirih.